Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Shot ayat 76. Selamat berjumpa kembali di channel Bismillah Sukses, channel inspirasi, motivasi dan kisah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin rahimakumullah, ini adalah kisah tentang nenek moyang seluruh manusia. Dialah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang diciptakan Allah. Jika orang-orang tertarik untuk mengenali dan menelusuri sejarah nenek moyang mereka, maka kisah Nabi Adam adalah kisah nenek moyangnya seluruh nenek moyang. Kebanyakan orang berusaha mengenal keutamaan nenek moyang mereka, maka kita pun berusaha mengenal keutamaan nenek moyang kita yang paling pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengulang-ulang kisah Nabi Adam, tidak lain kecuali karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihi salam tersebut, terutama tatkala dia digoda oleh iblis sehingga Nabi Adam terusir dari surga. Hal ini menjadi peringatan kepada kita, bahwasanya permusuhan kita terhadap iblis dan keturunannya telah berlangsung sejak lama. Selain itu, dengan mempelajari kisah Nabi Adam alaihi salam akan membuat kita mengetahui bagaimana indahnya Islam dan bagaimana kelirunya pemahaman agama-agama selain Islam maupun kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah mengabarkan rencana tersebut kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir, yang menyebutkan alasan malaikat berkata bahwa khalifah yang akan diciptakan oleh Allah akan berbuat kerusakan. Pendapat pertama mengatakan bahwa malaikat mengetahui hal tersebut, karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada malaikat tentang sifat Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya yang mereka akan saling bermusuhan dan saling menumpahkan darah. Namun penghabaran Allah kepada malaikat akan hal ini tidaklah disebutkan di Al-Quran. Pendapat kedua menyebutkan bahwa malaikat mengetahui hal tersebut karena mereka menduga itulah yang akan terjadi dari manusia. Karena malaikat tahu Allah menciptakan malaikat dalam kondisi terjaga atau maksum, artinya tidak akan membangkang kepada Allah, sementara manusia tidaklah seperti itu. Maka ini menunjukkan manusia akan membangkang dan berpotensi melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa malaikat berkata demikian karena ada makhluk yang tinggal di atas muka bumi sebelum Nabi Adam alaihi salam yang berbuat kerusakan, yaitu jin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian salaf, karena jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan sebagaimana disifatkan bagi kalian." Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menjadi urutan yang tertib antara penciptaan malaikat, jin dan manusia, sehingga menjadi jelas bahwa jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Maka dalil ini menguatkan pendapat sebagian salaf, bahwa sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, ada jin yang tinggal di atas muka bumi, sehingga tatkala jin tersebut saling berbuat kerusakan, maka Allah mengirim malaikat untuk mengusir mereka, lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Pernyataan malaikat bahwa Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan, sama seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok jin. Hal ini dikuatkan dengan kata khalifah. Kata khalifah dalam bahasa Arab bermakna pengganti, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq digelari sebagai Khalifah Ar-Rasul yang berarti pengganti Rasulullah. Sehingga memberikan makna bahwa keberadaan Nabi Adam alaihi salam di atas muka bumi,
sebagai makhluk pengganti dari yang sebelumnya yaitu jin. Akan tetapi ini hanyalah pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini juga disebutkan bahwa malaikat mempertanyakan alasan penciptaan khalifah di atas muka bumi. Seakan-akan malaikat hendak berkata kepada Allah bahwa jika Allah hendak menciptakan makhluk yang senantiasa beribadah, maka mereka para malaikat pun telah ada dan senantiasa beribadah kepada Allah. Dan seperti kita ketahui tatkala malaikat telah beribadah kepada Allah, maka tidak akan ada henti-hentinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka, para malaikat, selalu bertasbih, malam dan siang tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 20. Akan tetapi Allah menjawab pertanyaan malaikat dengan mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan kita bisa melihat bahwa di antara anak keturunan Nabi Adam, alaihi salam terdapat orang-orang yang hebat, di antaranya adalah para nabi, para rasul, para mujahid, para dai, para dermawan, para ahli ibadah dan orang-orang hebat lain yang mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka untuk agama Islam. Ternyata banyak hal yang Allah ketahui, akan tetapi malaikat tidak tahu. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dan air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Ayat ini sekaligus menjadi bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam yang lahir tanpa ayah, mengharuskan Nabi Isa alaihi salam menjadi Tuhan. Jika pendapat mereka benar, maka Nabi Adam alaihi salam lebih berhak menjadi Tuhan, karena dilahirkan tanpa ayah dan ibu, sedangkan Nabi Isa alaihi salam hanya tanpa ayah. Akan tetapi pendapat mereka tersebut dibantah oleh Allah melalui ayat tersebut. Adapun sumber tanah diciptakannya Nabi Adam berasal dari bumi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Adam diciptakan dengan 3 tanah, tanah hitam, tanah putih, dan tanah hijau. Demikian juga Ibnu Abbas berkata, Allah menciptakan Adam alaihi salam dari dataran atau wajah seluruh bumi, baik warna hitamnya, merahnya, putihnya, tanah yang baik, yang lembut, tanah yang keras, dan tanah yang bergaram. Semuanya, warna-warna dan jenis-jenis tanah tersebut, bisa engkau lihat, tercerminkan pada anak-anaknya. Inilah salah satu alasan kenapa Nabi Adam dinamakan dengan Adam, karena diambil dari kata Adim al-Ard, yang artinya dataran atau wajah bumi. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah menciptakan Adam pada hari Jumat setelah Asyar dari Adim al-Ard atau dataran bumi, maka ia pun dinamakan dengan Adam. Maka tidak heran jika anak keturunan Nabi Adam alaihi salam memiliki warna kulit yang beragam. Ada yang berwarna hitam, putih, coklat, sawo matang, kuning langsat dan lain-lain. Demikian juga bervariasi dalam akhlak dan perilaku, ada yang keras dan ada yang lembut. Selain tanah maka sumber penciptaan Adam juga dari air. Sebagaimana Allah berfirman, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharoh, dan adalah Tuhanmu lagi Maha Kuasa. Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Tanah yang Allah gunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam dicampur dengan air, sehingga hasil percampurannya disebut dengan tin, sebagaimana perkataan iblis kepada Allah tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Sot ayat 76. Tin merupakan campuran dari air dan tanah. Kalau hanya air saja, maka tidak disebut dengan tin, dan kalau hanya tanah saja tidak pula disebut dengan tin melainkan turab, maka tatkala disebut dengan kata tin, maka maksudnya adalah tanah yang dicampur dengan air. Sehingga, itulah tin yang Allah gunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan sifat tin tersebut adalah lengket. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Quran Surat Es-Safat ayat 11. Di dalam ayat ini menyebutkan
bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah liat yang memiliki sifat lengket. Maka setelah tanah tersebut dikumpulkan dan menjadi tanah yang lengket, setelah itu tanah yang bercampur air tersebut dibiarkan, sehingga berubah warna dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur yang bau." Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Setelah itu, Allah membentuk Adam dan membiarkan tanah tersebut menjadi kering seperti tembikar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Setelah itu, kemudian Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana Allah berfirman. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Ayat ini menggambarkan proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam, di mana Allah membentuknya dari tanah tanpa daging dan tulang, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah, maka jadilah manusia. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, barulah kemudian Allah menciptakan istrinya yaitu Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan kami berfirman, Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam masuk ke dalam surga dalam keadaan sendiri dan tidak memiliki kawan, sehingga Allah kasihan melihat Adam lalu menciptakan, namun yang benar adalah Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi salam masuk ke dalam surga. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan Hawa sebelum surga. Hawa adalah tempat tinggalnya hati, sementara surga adalah tempat tinggalnya badan, maka didahulukan tempat hati sebelum tempat badan. Dari Adam dan Hawa inilah lahir manusia seperti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Di dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan bahwa penciptaan Hawa berasal dari Adam, sedangkan dalam hadits merincikan asal penciptaan Hawa dari tulang rusuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas." Dalam masalah ini terdapat khilaf di kalangan para ulama, di antaranya adalah pendapat yang menyebutkan bahwa ini merupakan isyarat bahwa pada diri perempuan itu terdapat kekurangan. Yang dimaksud tulang yang paling bengkok ada pada bagian paling atas adalah bahwa bagian dari wanita yang paling kurang adalah lisannya. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwa beliau bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah, sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka." Mereka bertanya, "Mengapa begitu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat, mengumpat, dan mengingkari pemberian suami." Dalam hadis ini disebutkan bahwa kesalahan terbanyak yang menyebabkan wanita menjadi penghuni terbanyak di neraka adalah karena kesalahan lisan mereka. Tentu tidak semua wanita memiliki sifat tersebut, akan tetapi kebanyakan memiliki kodrat seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Seandainya kamu, para suami, berbuat baik terhadap salah seorang dari mereka, istrimu, sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata,
aku belum pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ini semua merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita membenarkan segala apa yang disabdakan oleh beliau, dan beliau tidak mungkin salah. Maka jika keluar dari wanita sifat seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya para laki-laki seharusnya mengerti dengan kondisi tersebut. Bagaimanapun juga wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki agar menumbuhkan ketenteraman antara suami dan istri. Para ulama memberikan beberapa hikmah di balik penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di antaranya, pertama, hikmah yang paling utama yaitu agar kita tidak saling angkuh satu sama lain, karena kita semua berasal dari asal yang sama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam dari tanah 18, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk berbangga-bangga dengan nasabnya karena hal itu merupakan sikap jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, yaitu, bangga pada keturunan, mencela nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratap. Sampai dikisahkan suatu ketika terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor, mereka saling menyebut nasab mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal itu, beliau sangat marah dan berkata, mengapa panggilan-panggilan jahiliyah itu masih kalian lestarikan? Para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, seseorang laki-laki dari kalangan Muhajirin mendorong seorang dari Ansor, maka Rasulullah bersabda, tinggalkanlah, karena hal itu adalah sesuatu yang busuk. Akan tetapi, hal berbangga terhadap nasab, masih sering kita jumpai sampai saat ini. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada kalian untuk tawaduk, jangan sampai seseorang menzalimi orang yang lain, dan janganlah seseorang bangga di atas yang lainnya. Di antara tafsiran kata dalam hadits tersebut adalah, janganlah seseorang menganggap kabilahnya atau sukunya ataupun nasabnya lebih baik dari orang lain, dan ketahuilah bahwa tatkala seseorang membanggakan diri di hadapan orang lain, maka pasti akan ada orang lain yang menganggapnya rendah. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang berbangga atas orang lain. Beliau bersabda, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, tidak pula orang Ajam atas orang Arab, tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah, kecuali atas dasar ketakwaan. Sesungguhnya yang membedakan seseorang dengan orang yang lain adalah ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Semua dalil ini juga menjadi bantahan untuk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai suku terpilih. Mereka menyebut diri mereka dengan sebutan Sya'bullah al-Mukhtar yang artinya rakyat Allah yang terpilih, dan menganggap golongan selain Yahudi diciptakan untuk melayani mereka orang-orang Yahudi. Bahkan, mereka meyakini bahwa selain orang-orang Yahudi kedudukannya seperti hewan, hanya saja orang selain mereka itu diciptakan berbentuk manusia hanya untuk sekedar melayani mereka. Sesungguhnya semua itu adalah tidak benar. Karena sesungguhnya Islam merupakan agama yang paling mulia dengan tidak membedakan seseorang karena suku maupun kulitnya, akan tetapi Islam membedakan di antara umatnya dengan ketakwaannya. Tatkala kita telah mengetahui bahwa asal-usul manusia Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan dari tanah, maka hilanglah semua keyakinan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.